Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senuin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A, semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Baik, kali ini saya akan mereview buku kedua tentang diplomasi publik dan politik ketidakpastian. Diplomasi publik dan politik ketidakpastian. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang terus-menerus. Sepanjang dunia, kemarahan dan kecemasan telah menandai proses demokratisasi yang tidak liberal, mengkonsolidasikan otoritarisme dan ketegangan sosial yang meningkat, didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan ke bawah ekstremisme politik mendapat jejak dalam politik dalam negeri, sementara organisasi internasional liberal menjadi semakin lumpuh. Mengingat bahwa ketidakpastian melahirkan rintangan politik, tions sekarang adalah waktu tembok dan bukan jembatan. Isolasionisme daripada kolaborasi. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistemik menuju dunia heteropolar yang mendorong konfrontasi karena mendukung ekspansionis kebijakan luar negeri, kekuatan regional yang mengarah ke krisis gabungan di mana berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Jaring laba-laba baru ini. Kepentingan musuh dan sekutu telah membuat institusi didirikannya setelah Perang Dunia Kedua linglung dan membingungkan. Api unggun ketidakpastian dipicu oleh digitalisasi sebagai platform digital digunakan di tingkat negara bagian untuk bersaing. Gagasan tentang realistis nasional dan internasional. Menurut beberapa saluran digital, misalnya Republik Crimea ada sebagai politik entitas IKAL, ia memiliki perbatasan, parlemen dan warga negara yang bersemangat. Menurut saluran digital lainnya, tidak ada entitas seperti itu. Itu tidak ada, berbagai realitas adalah bagian dari dunia yang tidak bisa lagi dipahami, dihilangkan oleh populasi yang tidak pasti, sementara beberapa negara bagian menggunakan platform digital untuk bentuk dan alat untuk melawan kenyataan, yang lain menggunakannya untuk mempersenjatai noda dengan mendorong perpecahan sosial dan kekecewaan politik seperti yang terjadi. Kasus selama referendum Brexit 2016 dan Presiden Amerika Serikat 2016 pemilu, namun yang terpenting gangguan dinamika politik dengan bantuan konektivitas web terbuka dan kemampuan platform media sosial digunakan untuk melemahkan rezim politik di seluruh dunia dan membentuk antar politik nasional. Ini adalah periode di mana model ekonomi dan informasi berubah-ubah. Ketika komoditas tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan ketika peretasan server komputer di satu negara menyebabkan runtuhnya pasar keuangan di tempat lain, ini adalah lingkungan di mana krisis ada, wilayah segera berdampak pada wilayah lain, dan di mana konfrontasi lokal menyebabkan konflik internasional. Pertanyaan kritis untuk diplomasi dan sarjana statecraft adalah bagaimana seharusnya diplomasi publik dipraktikkan di lingkungan di mana ketidakpastian merupakan fitur yang menentukan. Haruskah diplomat tetap berusaha untuk terlibat dengan diplomasi dan membina penciptaan jaringan dan hubungan, atau apakah kemarahan menghalangi substansi TV dialog? Dapat diplomat mengandalkan kontak, peralatan yang ada untuk menciptakan hubungan dengan atau apakah mereka membutuhkan metode baru dan pendekatan? Haruskah digitalisasi masih dipandang sebagai petanda diplomasi publik baru atau sebagai kehancuran diplomasi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang ingin dibahas buku ini. Tujuan buku ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan yang berlapis-lapis di antara keduanya. Diplomasi publik dan ketidakpastian yang berasal dari transnasional terkini, tren politik yang muncul dalam hubungan internasional.
Titik berangkat untuk problematisasi diplomasi publik ini adalah pengakuan ukuran gelombang ketidakpastian politik terbaru. Turning the tide, destabilize world order. Dengan berakhirnya perang dingin, kemajuan berikutnya dari kebebasan, alisme, dan perluasan ekonomi politik neoliberal tatanan dunia ini dilegitimasi oleh aktor diplomatik barat dengan narasi strategis stabilitas. Ekspansi ke arah timur dari pemerintah seperti Uni Eropa dan NATO, konsolidasi rezim kebijakan luar negeri baru, rezim perubahan iklim, hubungan yang lebih erat antara aktor negara dan non-negara, menunjukkan kecenderungan untuk mengalihkan diplomasi dan tata negara ke arah multilateralisme yang berdasarkan kemajuan interkoneksi dipandang sebagai batas-batas stabilisasi politik internasional. Mengikuti Global 2008, krisis ekonomi, urutan peristiwa politik yang terkait dengan keempat gelombang demokratis dan digambarkan sebagai Arab Spring kebangkitan, Cina menjadi kekuatan global, orientasi kebijakan luar negeri baru, Rusia, dan posturnya di Eropa Tengah dan Timur adalah untuk beberapa nama peristiwa yang menunjukkan pergeseran dalam politik kekuasaan yang berangsur-angsur mengarah konflik hibrida. Misalnya Estonia dan perang proksi, misalnya perang Suriah. Mereka eskalasi dan dalam beberapa kasus konsekuensi memicu revisionisme kebijakan luar negeri. Perkembangan politik ini menyaksikan usaha untuk politik dalam negeri, penyebaran populisme, sentimen nasionalistik. Mobilitas gerakan sosial beberapa di antara menjadi sasaran dan kesadaran politik untuk membawa gagasan polarisasi. Mengapa kita mengganggu? Karena ritme perpecahan politik simultan yang belum pernah terjadi sebelumnya membelit di berbagai tingkatan politik internasional sejak 2008 global krisis ekonomi. Ketidakpastian menjadi endogen bagi negara dan non-negara. Aktor dalam diplomasi dan staf dalam politik internasional bermacam-macam. Aktor non-negara atau TNC, konglomerat media, teknologi media digital, organisasi gerakan sosial transnasional telah menjadi aktif dan terlibat dengan masalah kebijakan luar negeri yang sebelumnya dianggap telah terjadi hanya urusan pemerintah. Pada saat yang sama, liberal yang tatanan dunia ditantang oleh kebangkitan Cina dan Rusia. Fitur politik dalam negeri seperti personalisasi anti kemapanan populasi bercampur dengan nasionalisme sayap kanan telah mengusik jalur diplomatik ringan atau digunakan untuk menargetkan gerakan sosial untuk merombak rela hubungan antara sekutu tradisional dalam politik internasional di Amerika Serikat. Menyatakan kemenangan Donald Trump dan kebijakan luar negerinya tidak ortodoks. Strategi misalnya larangan perjalanan, perintah imigrasi ramah, baru hubungan dengan Rusia untuk menyebutkan beberapa telah mengganggu norma sebelumnya. Yang berikut kontribusi volume buku ini memberikan kontribusi yang setara untuk subbidang internasional hubungan, fokus pada studi diplomatik dan studi politik komunikasi. Fokus khususnya terletak pada analisis diplopublik misi sebagai praktik yang cakupannya diperluas karena pergantian media ekologi dan keputusan langsap media hibrid secara global. Karena artinya buku ini membantu studi media dalam hal analisis representasi negara bagian dan bangsa sebagai bidang penyelidikan. Buku itu membuat kontribusi sekunder untuk studi kepemimpinan politik budaya sebagai fokusnya tentang budaya pasca kebenaran, sosiologi lembaga diplomatik, dan profesi sosiologi sosial dan pekerja diplomatik. Dunia heteropolar, ketidakpastian global, dan diplomasi publik. Mengumumkan dari abad Amerika Baru, Amerika Serikat menurunnya memiliki kemampuan, kewajiban, dan misi untuk memimpin umat manusia abu dari Perang Dunia Pertama dan Kedua menuju masa depan yang lebih cerah. Telah gagal memainkan peran mereka sebagai kekuatan dunia dengan menolak suatu peran di Liga Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat perlu mengakui bahwa yang ke-20 adalah
abad Amerika dan menerima dengan sepenuh hati tugas kita dan kesempatan kita sebagai negara yang paling kuat dan vital di dunia. Sumber dan manifestasi ketidakpastian perubahan naratif sedikit pengetahuan Amerika mengklaim bahwa Benjamin Franklin meninggalkan konstitusi konvensional nasional 1787. Ditanya oleh seorang warga, apakah konvensi tersebut telah memberi Amerika sebuah republik atau monarki? Dan Franklin menjawab, jika Anda bisa menyimpannya, orang mungkin membayangkan Henry Louis dihadapkan dengan pertanyaan serupa menjawab pada tahun 1944, sebuah kerajaan jika Anda dapat mempertahankannya dari propaganda eksternal untuk diplomasi publik di Tiongkok. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (CPC) mengadopsi propaganda Soviet model ganda. Yang berikut manufaktur ketidakpastian di publik, diplomasi pendekatan retoris. Diplomasi publik cenderung dijelaskan oleh para praktisi dan teorinya dalam hal yang memajukan pemahaman tentang operasional dasarnya, model yang didasarkan pada prinsip yang cermat, rasional bahkan positif secara luas. Plus Schools 2008 taksonomi diplomasi publik misalnya menggambarkan, mendengarkan advokasi pertukaran budaya dan penyiaran internasional sebagai elemen konstitutif dasar. Sekian dan terima kasih.